Hai dear, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya dan bahagia selalu. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu yang punya hari lahir Sabtu ya. Karena kita kali ini akan membaca berdasarkan hari lahir bukan berdasarkan zodiak ya. Dan ini adalah general, tidak resonate buat kamu semua. Ambil saja mana yang resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu. Ambil positifnya aja dan buang selebihnya ya. Aminkan yang baik-baik. Kalau yang tidak baik jadikan sebagai antisipasi aja gitu. Dan juga ini bersifat timeless ya. Jadi meskipun kita tarik untuk energi September ya, tapi bisa kalian tonton kapanpun kalian ketarik untuk nonton atau baru nemuin video ini. Kita akan lihat peruntungan kamu ya, dari karir, keuangan, ataupun asmara kamu ya, untuk kamu yang punya hari lahir Sabtu ya di September atau yang akan datang gitu ya. Kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa pakai earphone ya. Kalau nggak kedengaran juga abaikan aja, lewati aja. Mungkin channel tidak cocok atau sesuai buat kamu. Jadi simple, oke? Kalau ingin resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading atau konsultasi pribadi. Kontaknya bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk personal reading atau konsultasi itu berbayar, oke? Kita akan tarik 3 kartu di sini untuk melihat karir dan keuangan kamu. Ya, kita nggak baca lama-lama, ini untuk pesan singkat saja. Bagaimanakah kondisi karir keuangan yang lahir di hari Sabtu? Oke, 1, 2, 3. Di sini ada Nine of Swords, Four of Cups, ada Justice. Oke. Mungkin di sini ada sesuatu hal yang membuat kamu stres gitu ya. Overthinking, bisa ini di kerjaan, bisa karena mikirin keuangan ya. Bisa saja di sini. Jadi kayak pokoknya ada hal-hal yang membuat kamu stres di sini ya. Tapi bukan tidak berarti ini tidak ada jalan keluar ya. Kalau misalkan ini karena masalah hutang ataupun masalah keuangan ya, gak ada salahnya ya kamu meminta bantuan pada seseorang di sini untuk bisa ibaratnya kayak curhat mencari solusi gitu lah. Bagaimana baiknya, kamu harus bagaimana gitu. Paling tidak kamu ada orang yang bisa kamu ajak bicara gitu ya, atau ngomong apa masalah kamu gitu ya. Walaupun kalau misalkan ini di dalam keuangan ya, walaupun seseorang itu tidak bisa membantu kamu dari segi keuangan, mungkin saja ya orang itu tuh bisa ngebantu kamu dari segi pemikiran ataupun perasaan gitu ya. Dan juga mungkin kamu sering overthinking, nggak bisa tidur ya, kayak ini kena insomnia. Oke. Untuk mengurangi kecemasan atau stres kamu, alangkah baiknya ya kalau kamu minum sesuatu minuman yang bisa membuat kamu relax gitu ya. Jadi kamu nggak terlalu cemas gitu ya saat kamu tidur malam gitu ya. Biasanya untuk melepasin meredakan insomnia ini, itu kalau aku pribadi tuh kadang minum teh bunga chamomile ya. Itu bisa membuat kita, walaupun tidak bisa menghilangkan rasa stres kita, tapi itu ngebantu kita untuk bisa cepat tidur gitu loh ya. Nanti bangun pagi-pagi badan kita udah baik lagi gitu, kayak terasa ringan gitu loh istilahnya ya. Jadi hati-hati ya untuk kamu di sini, jangan terlalu stress overthinking gitu. Kalau memang kamu kesulitan sesuatu ya kamu
alangkah baiknya ngomong sama seseorang yang kamu percaya, yang bisa ngebantu kamu gitu ya. Jangan disimpan sendiri, jangan dipendam sendiri, nanti jadinya kamu stres. Nggak hanya stres aja, nggak sampai nggak bisa tidur aja, tapi juga ke kesehatan juga terganggu gitu ya. Dan di sini juga ada Four of Cups. Aku lihat di sini ada beberapa yang kayaknya menginginkan sesuatu yang lebih ya. Kayak aku lihat kayak seperti orang yang tidak bisa melihat potensi dalam diri atau tidak bisa melihat apa yang sudah dimiliki, tapi lebih menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Oke. Jadi di sini sebagai saran atau nasihat buat kamu itu harus lebih banyak bersyukur gitu ya. Jadi jangan menginginkan apa yang dimiliki orang lain atau yang didapat orang lain. Daripada kamu sibuk ya melihat penghasilan orang lain, melihat kesuksesan orang lain, lebih baik kamu melihat diri kamu sendiri. Apa yang bisa kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan agar diri kamu juga sukses seperti mereka. Gitu. Jadi jangan membandingkan dirimu dengan yang lain gitu. Karena di dalam setiap diri kita tuh sudah punya takarannya masing-masing. Yang penting di sini kamu tidak malas gitu aja gitu. Ya, dan tidak apa ya, kayak merasa tidak mampu gitu. Jangan merasa tidak mampu gitu, karena kamu sendiri belum coba gitu loh. Karena kamu lebih melihat apa yang dimiliki orang lain daripada yang kamu miliki gitu. Seharusnya kamu itu membuka potensi dalam diri kamu sendiri gitu loh. Kayak kamu cari tahu apa yang bisa kamu lakukan gitu loh. Apa yang kamu bisa gitu. Jangan ngebandingin diri kamu dengan yang lain gitu. Ya, contoh orang itu bisa, aku kok nggak bisa ya. Mungkin jalannya dia di situ, kamu nggak di situ. Mungkin kamu punya yang lain, jalan yang lain. Kayak contoh kalau misalkan berkaitan dengan bakat gitu ya. Mungkin bakat dia memang di situ, kamu nggak di situ gitu. Kamu punya bakat sendiri dan itu yang perlu kamu cari tahu apa itu gitu. Contohnya seperti itu gitu ya, contoh ya. Karena ini berkaitan dengan karir keuangan ya, ini di bidang-bidang itu gitu. Ya. Jadi jangan banyak melamun saja gitu ya. Daripada kamu melamun, menghayal yang tidak-tidak, lakukan effort gitu ya. Apa yang harus kamu lakukan, apa yang bisa kamu lakukan, dan bersyukur dengan apa yang sudah kamu punya gitu. Dan di sini ada justice. Oke. Untuk keuangan ada beberapa di antara kamu yang stabil gitu. Jadi apa yang sudah kamu tanam itu akan kamu tuai gitu. Kalau sebelumnya mungkin kamu sudah bekerja keras di sini ya, dan kamu ngerasa kayak aduh kok hasilnya kok nggak ada ya, kayak sambil kayak stres gitu ya, kayak hampir nyerah gitu. Gak usah nyerah, gak usah putus asa. Di sini kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang sepantasnya memang kamu dapatkan gitu. Jadi hasil jerih payah kamu, hasil perjuangan kamu itu nggak sia-sia di sini ya. Kalaupun masih belum terlihat, nanti di September di sini pasti akan terlihat kedepannya, asalkan kamu nggak putus asa gitu. Jangan menyerah ya. Dan untuk beberapa juga di sini diminta untuk membuat satu keputusan ya yang berkaitan dengan karir atau keuangan kamu. Jadi gini, kalau misalkan tidak ya tidak, iya ya iya gitu. Kalau contoh kayak harus berani menolak sesuatu kalau ini berkaitan dengan ketidaksesuaian hati kamu gitu ya. Jadi kayak mungkin kamu ditawarin sesuatu gitu ya, beli apa gitu. Kalau kamu nggak mau beli ya nggak usah beli gitu. Jangan ngerasa nggak enak gitu loh. Istilahnya seperti itu gitu. Dan juga ada yang harus membuat keputusan berkaitan pengeluaran dan pemasukan ya. Kamu harus balance di sini. Jadi jangan banyak keluar duit tapi pemasukan kurang gitu. Jadi keluar masuknya uang itu kamu harus tahu gitu ya.
harus balance gitu. Mungkin ini ada beberapa di antara kamu yang keuangannya bagus, jadi ngerasa kayak meskipun keuangan bagus nyaman-nyaman aja, jadi kayak suka hati gitu loh ya. Makanya di sini kayak kamu diminta harus membuat keputusan berkaitan keuangan, jadi harus seimbang lah ya antara pemasukan dan pengeluaran gitu. Ataupun ada yang pemasukan itu sedikit tapi pengeluarannya banyak sekali, pengen ini pengen itu, dibeli semua, istilah seperti itu. Karena ya itu mungkin juga ada yang mengikuti gengsi di sini, yang mengikuti ego di sini gitu, karena ingin terlihat selalu di atas gitu ya. Jangan seperti itu ya, kamu harus merubahnya itu gitu, karena itu bukan sesuatu hal yang baik buat kamu ya. Kamu harus tahu pengeluaran kamu dan pemasukan kamu itu seperti apa gitu. Jangan sampai karena kamu mengikuti itu justru banyak utang nantinya gitu. Coba kita lihat untuk asmaranya kamu yang single dulu. Asmara single, hari lahir Sabtu, kedepannya bagaimana? Di sini ada trust, di sini ada true love, ada pay attention to the red flags. Oke. Trust. This situation is calling for you to forward. Oke, aku rasa di sini mungkin beberapa di antara kamu yang punya trust issue ya. Mungkin kamu punya perasaan atau rasa-rasa tidak percaya diri ya terhadap diri kamu. Jadi di sini kamu harus meningkatkan rasa percaya diri kamu ya. Ini untuk kamu yang single gitu. Kamu mungkin selalu berada di ambang keraguan-raguan, kemudian mungkin kamu sering galau, sering stres gitu ya, memikirkan sesuatu hal yang tidak pasti atau belum pasti itu terjadi. Nah, itu dihilangkan hal-hal seperti itu gitu. Kamu harus percaya, kamu harus yakin gitu. Contoh ya, kalau kamu misalkan seorang single mom atau father single gitu kan, mungkin kamu ada ketakutan kalau kamu nggak dapet jodoh lagi, kamu nggak dapet pasangan hidup lagi, atau kamu nggak dapet orang yang pantas gitu ya, atau yang tepat gitu ya, karena mungkin juga sering gagal, sering dibohongin, ada yang mungkin beberapa seperti itu. Jadi kan kamu udah kayak ngerasa udah nggak yakin lagi gitu loh ya, terhadap diri sendiri juga, kemudian terhadap situasi kamu, sehingga kamu timbul kecemasan, kekhawatiran dengan sesuatu hal yang belum terjadi kan, tapi kamu sudah ngebayangin ke sana gitu. Jadi kamu sudah mikirnya tuh udah jauh banget gitu. Hal-hal seperti itu dihilangkan gitu. Kamu harus yakin dan percaya diri ya. Dan trust ini juga meminta kamu untuk bahwa percaya dan yakin ya, bahwa kalau memang Tuhan masih memberimu kesempatan untuk bertemu dengan jodoh yang terbaik buat kamu, pasti dia akan datang gitu. Jadi jangan stres-stres gitu. Akan tiba masanya di waktu yang tepat, di saat yang tepat. Kan di sini juga ada true love gitu loh. Ya. True love ini cinta sejati, ya. Kamu akan bertemu dengan cinta sejati kamu. Pay attention to the red flags di sini. Ini kayak apa ya? Seperti perhatikan ya tanda dari semesta gitu. Perhatikan tanda-tanda atau sinyal atau sesuatu yang dikirim kepada kamu yang mungkin melalui angel number atau melalui mimpi. Kalau misalkan kamu bertanya tentang sesuatu ya, karena di sini trust ini kamu punya trust issue gitu, punya kecemasan, sesuatu kecemasan. Nah, ini kamu bawa aja di dalam doa kamu ya. Dan perhatikan petunjuknya gitu. Tapi di sini juga aku ngeliat seperti entah kenapa aku ngerasa di sini ada yang sepertinya telah melewatkan sesuatu ya.
kayak kamu sudah bertemu mungkin dengan seseorang yang sangat-sangat kamu cintai, tapi kamu melewatkan itu gitu loh. Ada true love di sini. Sampai detik ini, sampai saat ini kamu tuh masih punya perasaan sama seseorang itu gitu. Ya. Jadi kayak mungkin kamu nggak melihat ya, atau kamu sebelumnya belum melihat, belum menyadari gitu loh, sebegitu berartinya seseorang itu buat kamu. Karena itu ada trust di sini ya. Jadi kayak kamu nggak percaya sama dia, dia juga nggak percaya sama kamu. Ada keraguan-raguan antara kamu dan dia. Ini untuk beberapa saja ya, nggak semua. Aku rasain seperti itu. Tapi di sini karena ada true love ini, aku rasa kamu bakalan ketemu lagi dengan seseorang ini ya. Tapi nggak tahu kapan waktunya. Mungkin saat ini kamu hanya butuh waktu untuk sendiri-sendiri dulu gitu. Untuk ngebersihin trust ini ya. Ada trust issue ini antara diri kamu dan dirinya. Jadi kamu dan dia itu punya jalannya masing-masing untuk ngebersihin sesuatu yang membuat dia trauma, baik kamu baik dia gitu. Tapi aku rasa kalau soal perasaan, dia masih punya perasaan, kamu pun juga sama. Jadi saat ini tuh kayak masa tunda gitu ya, aku lihatnya seperti itu. Tapi ini nggak semua ya, beberapa aja. Jadi kayak ada juga kayak ngerasa kamu tuh kayak ngerasa ngegantung gitu loh hubungan kamu dengan seseorang ini. Tapi ini cukup lama ya, nggak 1 tahun 2 tahun aku di sini ngerasain ya, gitu. Nggak 1 tahun 2 tahun di sini ya, bahkan mungkin bisa lebih dari itu gitu. Ya, makanya kamu belum bisa move on dari seseorang ini. Kayak masih nunggu gitu ya. Berharap bisa ketemu lagi, bisa balik lagi gitu, atau bahkan di sini kamu dan dia belum ada kejelasan status kalau misalkan kamu dan dia sudah menikah di sini. Ya. Jadi saat ini tuh apa yang menjadi keresahan kamu ya? Apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kamu? Itu coba ya kamu bawa di dalam doa, nanti kamu dapat tanda apa gitu ya, misalkan kamu mimpi apa, ataupun ini dari angel number juga bisa ya, apapun itu. Perhatikan petunjuk-petunjuk dari situ gitu ya. Kayak mungkin gini, contoh ya, aduh dia kembali nggak ya sama aku, apakah dia masih cinta sama aku? Istilahnya kayak gitu ya, kamu kan ada keresahan-keresahan, apakah hubungan ini kedepannya masih ada atau enggak gitu, istilahnya seperti itu ya. Nah itu nanti perhatikan ya, setiap tanda-tanda yang muncul gitu. Apakah benar dia orangnya, apakah benar dia akan balik, apakah hubungan ini masih ada dan sebagainya gitu. Jadi kamu nanti akan mendapatkan petunjuknya dari situ gitu. Bisa dari lagu ya, tiba-tiba aja kamu dengerin lagu. Tapi ini kalau tanda ya, kalau tanda itu biasanya nggak 1 kali ya. Tanda itu muncul biasanya nggak 1 kali, bisa sampai 3 kali. Coba kita lihat untuk yang asmara berpasangan hari Sabtu. Hari Sabtu asmara berpasangan, ke depannya bagaimana? Di sini ada separation, wow. Separation. Ada yang di sini berpisah atau LDR-an ya, kamu dengan pasangan, atau memang di sini lagi masa jeda. Meskipun ini berpasangan, tapi terlihat seperti ada separation ya, perpisahan atau jeda gitu. Berarti kan hubungan kamu dengan dia sepertinya masih ada gitu loh ya, masih ada.
Dan di sini aku lihat ada perbedaan agama, adat, budaya juga ada. Nah, kalau kamu bertanya tentang perasaan pasangan kamu ini, aku lihat ada sih perasaan dia masih sama. Dia masih ada gairah atau semangat di dalam hubungan ini. Ya, cuman dengan situasi dan kondisi yang terjadi ini, sepertinya memang kamu dan dia butuh waktu untuk sendiri-sendiri dulu gitu ya. Ada religious factor. Ini bukan hanya cuma perbedaan ya. Agama, adat, budaya itu gak hanya dari segi itu juga ya. Mungkin kalian juga berbeda pola pikir, terus berbeda kepercayaan tentang sesuatu hal gitu. Jadi kayak ada prinsip-prinsip yang mungkin masih dipertahankan masing-masing gitu juga bisa, ataupun ego juga bisa gitu ya. Jadi memang di sini kamu harus sadar ya, bahwa di dalam hubungan kamu saat ini memang sedikit agak ada hambatan gitu ya. Seperti itu. Jadi kamu harus memperbaiki diri kamu ya saat ini gitu. Fokus aja ke diri kamu, ke jalan spiritual kamu gitu ya. Karena aku lihat dengan adanya passion ini, mungkin next kedepannya kamu dan pasangan kamu bakalan ketemu lagi di sini, bakalan bareng lagi gitu ya. Karena ya itu, kadang kita itu nggak, di saat kita bersama itu kita belum sadar ya arti pentingnya satu sama lain gitu. Tapi ketika berpisah itu baru menyadari gitu loh, bahwa kamu penting buat dia, dia juga penting buat kamu gitu. Cuman kalau misalkan ego yang menghalangi ini ya cuman tergantung pribadi masing-masing ya. Kalau seseorang itu lebih mementingkan egonya, ya udah bablas aja gitu loh. Goodbye aja gitu. Karena biasanya kalau ego bermain ini memang akan sulit untuk bersama gitu ya. Tapi kalau ada yang mungkin salah satu mau mengalah, mau merendahkan egonya gitu ya, itu hubungan akan berjalan dengan baik gitu. Karena di sini ada allow your heart and soul to sing with joy. Jadi ikuti hati, ikuti kata hati, jangan ego gitu ya. Kalau mengikuti kata hati itu akan lebih kayak hidup tuh serasa kita menari gitu loh ya, ibaratnya menari dengan irama gitu ya. Jadi kayak bisa kamu lihat di sini gambarnya ya, kayak orang yang sedang menjalin hubungan itu kayak hangat-hangatnya gitu, lagi hot-hotnya gitu ya, kayak udah kayak seperti nggak ada halangan apapun gitu, kayak ngalir gitu loh istilahnya, seperti itu. Nggak ada halangan gitu loh istilahnya. Halangan apapun tuh kayak serasa diterjang aja gitu, udah nggak peduli apapun gitu, karena mengikuti hati, mengikuti irama hati gitu loh ya, tidak dengan ego gitu loh. Kalau dengan ego ya mungkin akan ditahan-tahan gitu. Cuman karena di sini ada separation, mungkin semakin kamu tahan, dia juga semakin dia tahan, semakin kamu tahan, ini perasaan kalian justru semakin besar di sini ya, kayak nggak tahan gitu dan pengen cepet-cepet ketemu, istilahnya seperti itu. Tapi kalau untuk kamu yang di sini saat ini lagi sedang ada masalah ya, bukan berpisah ya, tapi kalian ada masalah, masih ada sama, ini kayaknya kamu harus tentukan ya, karena ada faktor tertentu di sini, kayak religious factor ini. Mungkin kamu berbeda agama ya, di sini mungkin kayak kamu rasa ada kesulitan gitu, dan di sini kamu kayak diminta untuk cari tahu ya apa yang terpenting di dalam hubungan kamu, dan putuskan gitu ya apa yang kamu mau gitu. Kalau memang kamu pengen cari yang seadat atau seagama atau sebudaya ya kamu cari pasangan yang sama gitu. Tapi kalau yang kamu pentingkan adalah hal-hal nilai kebaikan, tidak melihat semua itu ya, kenapa tidak dilanjutkan gitu loh. Jadi keputusan tergantung diri kamu sendiri gitu. Tapi juga harus sadar betul gitu loh ya, walaupun kalian tidak satu walaupun misalkan kalian satu agama pun,
kalau kesadaran kalian belum terbuka ya, atau kamu nggak sadar betul atas keputusan kamu bahwa kamu yang bertanggung jawab atas semuanya, itu juga tetap sama, kalian akan tetap ada masalah gitu. Karena di setiap hubungan itu harus dengan benar-benar tahu gitu ya, benar-benar sadar betul gitu loh, bagaimana cara menjalani, bagaimana cara menjaga hubungan tetap baik dan sehat, istilahnya seperti itu gitu. Tidak hanya dari faktor-faktor tertentu aja gitu, seperti perbedaan adat budaya agama, nggak hanya dari itu aja gitu loh, karena dari manusia ke manusia lain itu kan tetap aja berbeda gitu loh. Makanya di sini ini juga kayak religious factor, spiritual path ini juga harus membuka kesadaran gitu loh, gitu, bahwa setiap diri manusia satu yang lainnya itu tetap aja ada perbedaan gitu loh ya, karena di lingkungan dia dibesarkan juga berbeda dengan kamu gitu, kamu juga nggak sama dengan dia gitu ya. Di sini juga allow your heart, mengikuti hati kamu, mengikuti kata hati kamu. Tapi ya ini kembali ke kamu sendiri sih ya. Di sini caranya seperti itu gitu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu. Terima kasih, sampai jumpa.